Halo Sobat Desa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang kompleks makam Kota Gede. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat desa semuanya. Ketika berada di Kota Gede, satu tempat yang wajib dikunjungi adalah makam Raja-Raja Mataram. Berada di Dusun Dondongan, Desa Jagalan, Kota Gede, atau sebelah selatan Pasar Legi, Kota Gede. Di sana terdapat makam Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Pamanahan, Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Raja Panembahan Senopati, dan makam Sultan Hamengkubuwono II. Raja Pajang Sultan Hadiwijaya adalah penerus setelah Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah alas mentau kepada Ki Ageng Pamanahan setelah berhasil membunuh musuh kerajaan Pajang, Aryo Penangsang. Ki Ageng Pamanahan kemudian membangun wilayah Alas Mentau yang menjadi tempat cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram, yaitu Kota Gede di Yogyakarta. Ki Ageng Pamanahan memiliki anak bernama Danang Sutawijaya. Dia kemudian menjadi Raja Mataram Islam I dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menganggap Sultan Hadiwijaya seperti ayah angkatnya. Dalam kompleks makam tersebut ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi, yang merupakan tempat bangunan cagar budaya peninggalan Kerajaan Mataram Islam pertama, antara lain 1. Masjid Gede Mataram. Memasuki halaman masjid akan ditemui sebuah prasasti yang berwarna hijau. Prasasti bertinggi 3 meter itu merupakan pertanda bahwa Pakubuwono pernah merenovasi masjid ini. Bagian dasar prasasti berbentuk bujur sangkar, dan di bagian puncaknya terdapat mahkota lambang Kesunanan Surakarta. Sebuah jam diletakkan di sisi selatan prasasti sebagai acuan waktu sholat. Adanya prasasti itu membuktikan bahwa Masjid Kota Gede mengalami 2 tahap pembangunan. Tahap pertama yang dibangun pada masa Sultan Agung. Bangunan kedua dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan. Cirinya dapat dilihat pada atap yang berbentuk limas dan ruangan yang terbagi 2, yaitu inti dan serambi. Sebuah parit yang mengelilingi masjid akan dijumpai sebelum memasuki bangunan inti masjid. Parit itu di masa lalu digunakan sebagai saluran drainase setelah air digunakan wudhu di sebelah utara masjid. Kini warga setempat memperbaiki parit dengan memasang porselin di bagian dasar parit dan menggunakannya sebagai tempat memelihara ikan. Untuk memudahkan warga yang ingin beribadah, dibuat sebuah jembatan kecil yang terbuat dari kayu-kayu yang disusun berderet. Pada bagian luar inti masjid terdapat beduk tua yang bersebelahan dengan kentongan. Beduk yang usianya tak kalah tua dengan masjidnya itu merupakan hadiah dari seorang bernama Nyai Pringit yang berasal dari Desa Dondong, wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Masjid yang usianya telah ratusan tahun itu hingga kini masih terlihat hidup. Warga setempat masih menggunakannya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Bila datang saat waktu sholat, akan dilihat puluhan warga menunaikan ibadah. Di luar waktu sholat, banyak warga yang menggunakan masjid itu untuk tempat berkomunikasi, belajar Al-Quran, dan lain-lain. 2.
Sendang seliran. Letak sendang seliran lebih rendah dibandingkan dengan komplek makam, sehingga untuk menuju sendang, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga. Sehingga jika kita akan masuk ke area sendang, terlebih dahulu harus menuruni undak-undakan telah melewati gapura atau pintu masuk. Sebagai informasi, untuk masuk ke sendang ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Konon sendang ini adalah tempat mandi Panembahan Senopati ketika di Padepokan. Awalnya sendang ini muncul karena Panembahan Senopati ingin berwudu sebelum sholat di masjid. Namun karena saat itu sedang tak ada air, Panembahan Senopati yang katanya saksi tersebut menjejaki kakinya ke tanah sebanyak 3 kali, dan muncullah mata air yang sekarang menjadi sendang seliran. Setelah era Panembahan Senopati, sendang tersebut digunakan untuk tempat pemandian para kerabat kerajaan Mataram Islam. Istimewanya, meski musim kemarau, air dalam sendang ini tak pernah kering. Sendang ini memiliki 2 kolam pemandian, sendang kakung atau laki-laki di sebelah utara dan sendang putri atau perempuan di sebelah selatan. Sendang ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 kali 10 meter. Beratap dan dikelilingi tembok setinggi 1 meter. Banyak ikan yang hidup di sendang ini, diantaranya ikan lele berwarna putih yang panjangnya hampir 1 meter. Tiga. Makam Raja-Raja. Makam ini dikelilingi tembok besar yang dibatasi oleh gapura yang tertutup. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke dalam makam, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa peraturan itu antara lain tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun ketika berada di dalam makam. Untuk perempuan diwajibkan menggunakan pakaian tertentu atau jarik kembun, dan laki-laki juga menggunakan baju tertentu, peranakan, kain jarik, dan belangkon. Semua perlengkapan ini bisa disewa di kantor kesekretariatan. Komplek makam ini adalah tempat bersemayamnya Raja Mataram Islam pertama, yaitu Panembahan Senopati beserta dengan keluarganya. Ia wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan dekat dengan makam ayahnya, Ki Gede Pamenahan. Tokoh penting lain yang juga dimakamkan di sini antara lain Sultan Hamengkubuwono II dan Sultan Hadiwijaya dan anggota keluarganya. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat biasa semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat biasa, selalu sehat dan tetap semangat.